Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felania Fitra Azhara dengan NIM 2290055 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung yang berfokus pada tabung. Sebelum kita berfokus pada tabung, perlu kalian ketahui juga nih bahwa bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan itu contohnya ada banyak sekali, yaitu seperti bola yang berbentuk seperti lingkaran, gelas yang berbentuk seperti tabung, pipa yang berbentuk juga seperti tabung, dan ada es krim yang berbentuk seperti kerucut. Bangun ruang sisi lengkung itu memuat apa aja sih? Perlu kalian ketahui bahwa sebelumnya kita telah membahas mengenai bangun ruang sisi datar yang meliputi seperti prisma, balok, kubus, dan juga limas. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 macam, yaitu seperti kerucut, tabung, dan juga bola. Sekarang kita masuk pada materi pembahasan kita, yaitu mengenai tabung. Apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, mengenai unsur-unsur tabung, luas permukaan tabung, dan juga volume tabung. Jadi, tabung itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Apa aja sih sisi-sisinya? Pertama, itu ada bagian atas. Kedua, ada bagian selimut. Dan ketiga, ada bagian alas. Unsur-unsur tabung. Pada bagian alas dan juga atas itu terdapat jari-jari tabung yang kita simbolkan dengan R. Nah, untuk jari-jari ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Kedua, terdapat tinggi dari tabung yang kita simbolkan dengan T. Untuk tinggi tabung ini merupakan jarak antara bidang alas dan juga bidang datar. Kemudian ada sisi dari tabung yang merupakan selimut tabung. Nah, dari gambar ini pula kita menemukan jaring-jaring dari tabung. Maka, berdasarkan jaring-jaring tabung yang kita simak sebelumnya, kita peroleh pertama, yaitu bagian alas tabung berbentuk lingkaran. Kedua, bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Dan ketiga, bagian atas tabung berbentuk lingkaran. Nah, untuk bagian alas dan atas ini merupakan dua lingkaran yang kongruen. Maka dapat kita tentukan luas dari tabung tersebut yang merupakan luas dari dua buah lingkaran dan juga satu persegi panjang. Untuk luas dari dua buah lingkaran yaitu merupakan 2 pi/r dan juga luas dari persegi panjang yaitu merupakan panjang dikali lebar. Nah, untuk panjang dari persegi panjang ini itu sama halnya dengan keliling dari lingkaran, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Dan juga untuk lebarnya itu sama dengan tinggi dari tabung. Maka untuk luas persegi panjang ini dapat kita temukan yaitu 2 pi/t. Nah, untuk luas dari tabung itu merupakan luas dari persegi panjang ditambah luas dari lingkaran, maka sama dengan 2 pi/t ditambah 2 pi/r. Sehingga luas dari tabung yaitu 2 pi/r dikali T ditambah R. Sekarang kita akan mencari volume tabung. Mari disimak gambar tabung berikut. Nah, kemudian kita akan memotong tabung tersebut dan membagi-bagi tabung tersebut. Setelah dipotong dan dibagi, tabung tersebut kita susun. Nah, sehingga dihasilkan gambar yang pada sampingnya. Maka kita peroleh sebuah bangun ruang baru yaitu prisma. Dengan tinggi dari prisma yaitu sama dengan tinggi dari tabung, di mana lebar alas prisma juga sama dengan jari-jari dari tutup tabung, dan juga panjang alas prisma itu sama dengan setengah dari keliling tabung. Maka dari sini kita simpulkan bahwa volume dari tabung itu sama dengan volume dari prisma. Volume dari prisma yaitu luas alas dikali tinggi, yaitu pi/r kali r dikali t, atau sama dengan pi/r kuadrat dikali t. Maka dari sini didapatkan volume dari tabung yaitu adalah pi/r kuadrat dikali t.
Sekarang kita masuk pada contoh soal. Bagaimana sih contoh soal dari tabung ini? Nah, itu pertama ini ada tentukan luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Nah, untuk tabung di samping itu kita ketahui bahwa diameternya adalah 20 cm dan tingginya adalah 10 cm. Nah, maka dari D tersebut kita temukan jari-jarinya atau R-nya sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah luas dari tabung tersebut. Seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk luasnya yaitu ada 2 pi R dikali R ditambah T. Maka kita masukkan saja nilai-nilainya sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10 dalam kurung 10 ditambah 10. Sehingga kita peroleh hasil luas dari aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping adalah 1256 cm. Sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.